إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل مكان وزمان لعلكم تتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في سورة الأخرى وعلى الله فليتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Jumat terakhir kita di bulan Jumadil Akhir. Insyaallah malam nanti bergantinya bulan Jumadil Akhir ke bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna fi sahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami ya Allah di bulan Rajab dan Sa'ban. Sampaikanlah umur kami, usia kami, kesehatan kami di bulan Ramadan tahun ini. Kita bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kesehatan dan umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita nantinya kita dapat beribadah, beramal, bersedekah dan melakukan amal-amal saleh di bulan Ramadan tahun ini dengan semaksimal mungkin. Hendaknya Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lewat. Bersalawat dan salam kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah. Semoga salawat dan salam kita selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya bapak-bapak, saudara-saudaraku mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang besar yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Khatib selalu berwasiat, berpesan kepada diri Khatib khususnya dan kepada bapak-bapak, saudara-saudaraku pada umumnya, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, kapanpun waktunya. Baik kita berada di tempat yang sunyi sekalipun, yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak dilihat oleh siapapun, yang tidak didengar oleh siapapun, yakin dan percaya kita ada Sang Maha melihat, ada Sang Maha mengetahui, ada Sang Maha mendengar.
Jangankan apa yang kita kerjakan, jangankan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan di dalam hati kita, Allah Maha mengetahuinya. Alimul ghaibi wasyahada, Allah mengetahui yang ghaib apalagi yang nyata. Wa fi kulli zaman, kapanpun waktunya, baik di waktu pagi, siang, sore hari, petang hari, malam, bahkan mau tidur pun kita takut dan khawatir sekiranya Allah mencabut nyawa kita, ketika itu kita sedang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun judul khutbah yang telah ditentukan oleh Kuah Kecamatan Bangkinang dengan judul Rahasia di Balik Tawakal. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tawakal bukan hanya sekedar berserah diri kepada Allah tanpa usaha yang kita kerjakan, tanpa ikhtiar. Usaha tanpa tawakal itu konyol, tawakal tanpa usaha konyol juga. Yang bagus itu bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, bertawakal kepada Allah dengan penuh semaksimal mungkin, diiringi dengan ikhtiar dan usaha. Insya Allah hasilnya sempurna sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, hanya mengandalkan usaha kita sendiri, tanpa dibarengi, tanpa diikuti dengan tawakal kepada Allah, bahaya akibatnya. Betapa banyak orang galau, betapa banyak orang stres ketika usahanya, ketika hasil usahanya tidak sesuai dengan harapannya. Dia menanam sayur, dia menanam perkebunan, dia menanam sesuatu atau mengerjakan sesuatu, kata dia sudah maksimal, tetapi dia tidak dibarengi, tidak diikuti dengan tawakal kepada Allah. Ketika hasilnya buruk, ketika hasilnya tidak baik, kalau kurang-kurang iman, banyak orang yang stres, banyak orang yang gila, banyak orang yang tak sadarkan diri bahwa segala sesuatu itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, baik petani, pekebun, di kantoran atau pedagang, kita hendaklah kita bekerja, hendaklah kita berusaha, dibarengi dengan tawakal, diikuti dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dilantik menjadi bupati, camat, kepala dinas, kasih, kabak dan sebagainya, ketika dia digeser oleh pemimpinnya, dia tidak akan merasa bersedih karena dia sudah semaksimal mungkin berbuat, namun takdir Allah berkehendak lain dan dia tidak akan galau ketika dia jabatannya digeser, tidak akan stres ketika jabatannya digantikan dengan yang lain. Sebaliknya, kalau dia hanya berpangku tangan, hanya dia mengharapkan bergantung kepada pekerjaannya, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang yang stres
ketika dia mengalami kebangkrutan. Betapa banyak orang yang stres ketika hasil usahanya tidak sesuai dengan harapan yang dia harapkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita di dalam surah Al-Maidah ayat 23, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Wa 'alallahi falyatawakkalu, hanya kepada Allah lah kita berserah diri. Sudah kita berusaha menanam sayur, sudah kita berusaha berternak kerbau dan sebagainya, kita ikuti dengan tawakal kepada Allah. Sudah semaksimal usaha kita, sudah semaksimal dalam bekerja, kita serahkan kepada Allah dan dibarengi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallah, kepada Allah lah kita bergantung. Allah lah yang memberi keuntungan, Allah lah yang menentukan rezeki. Usaha yang kita lakukan bukanlah faktor utama menentukan kita mendapatkan rezeki. Itu sebab saja. Yang memberi rezeki itu Allah Ar-Razzaq. Betapa banyak orang, bapak-bapak, saudara-saudaraku, dapat rezeki, namun rezekinya dia tidak bisa memakannya, hanya memegang saja. Ketika dia menyuap ke mulutnya, dia tak bisa. Berarti rezekinya Allah batasi untuknya. Allahu yabsutur rizqa, Allah lah yang melapangkan rezeki, dan Allah lah yang menyempitkan rezeki seseorang. Kita hanyalah berikhtiar, berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Jangan berpangku tangan, jangan hanya mengandalkan doa. Berdoa saja tanpa berusaha konyol, hanya mengandalkan doa. Apa salahnya Nabi Muhammad berdoa, ya Allah berikanlah aku ya Allah rezeki, harta sebesar gunung Uhud. Nabi tak pernah berdoa supaya dia mendapatkan rezeki, harta sebesar gunung Uhud. Tetapi Nabi berusaha. Dia mengembalakan kambing, dia berdagang, dibarengi dengan doa dan tawakal. Padahal doa Nabi, bapak-bapak, mustajab. Tapi Nabi tidak hanya mengandalkan doa, tapi dia ketika kecil sudah dilatih oleh pamannya, sudah dididik oleh pamannya, bergiat mengembalakan ternak kambing. Ketika dia sudah remaja, dia dibawa oleh pamannya ke negeri Syam, dilatih, dididik, dibina sebagai pedagang. Nabi tidak hanya mengandalkan doa, padahal doanya mustajab. Apa yang diminta Allah kabulkan. Kenapa Nabi berusaha? Nabi memberikan contoh, qudwah, uswah kepada umatnya, supaya dia giat bekerja, giat mencari nafkah, dan dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun perlu kita kepahami dan kita ketahui, hai kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai dengan ikhtiar usaha. Mustahil mustahil tumbuh tanaman-tanaman kalau tidak ada yang menanamnya. Mustahil rumah itu akan berdiri kalau tidak ada tukang bekerja membangunnya. Betapa banyak duit kita, kalau kita tidak cari tukang membangun rumah kita tidak akan terbangun dengan sendirinya. Bapak-bapak,
saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Mau jadi apa kita ke depannya? Kalau sekiranya kita bermalas-malasan dalam mencari nafkah, kalau sekiranya kita berpangku tangan hanya mengandalkan orang lain, tapi hendaklah kita kaum muslimin, selagi ada kesehatan, selagi ada kemampuan, pergunakanlah waktu yang ada untuk mencari nafkah yang halal. Sebelum datang masanya kita tak mampu bekerja, tak mampu berusaha, tak ada kesempatan untuk melakukan itu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam surah Al-Jumu'ah. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Apabila kamu telah salat, telah ibadah, fantasiru fil ardh, bertebarlah kamu di permukaan bumi ini. Bertebar, maksud bertebar ini adalah carilah karunia Allah, baik yang ada di darat ataupun di air. Di air mencari ikan, pokoknya di sungai, di laut, dan sebagainya, di danau. Di darat begitu banyak pekerjaan yang mesti kita kerjakan. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Terkadang hari musim penghujan, setiap hari hujan, sehingga bapak-bapak saudara-saudaraku tak bisa menakik karet, tak bisa mencari nafkah dari menakik karet. Dia hanya mengeluh kepada Allah. Padahal Allah berikan sungai yang panjang di sepanjang Sungai Kampar untuk bisa dicari ikannya. Ikannya bisa dijual. Tengoklah burung yang ada di sawah. Ketika habis padi di salo, burung tidak berhenti diam di salo. Dia akan berpindah ke pulau. Ketika habis pula padi di pulau, burung akan pergi pula ke muara uai dan berikutnya. Mana cerdas, burungkah atau orang? Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa di balik rahasia tawakal? Yang pertama, tawakal akan mendatangkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah. Siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah sesudah dia berusaha, fahuwa hasbuh, dia Allah akan mencukupinya. Dalam tafsir dijelaskan apa maksud mencukupi. Artinya Allah akan memudahkan usahanya. Apapun usahanya, Allah akan mudah. Setelah dia berusaha, berikhtiar, diiringi dengan berserah diri kepada Allah dan berdoa, Allah akan mudahkan usahanya. Yang kedua, apa rahasia di balik tawakal yang kedua adalah Allah akan mencintainya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kalau Allah sudah mencintai kita bapak-bapak, insya Allah Allah akan tanamkan ketenangan ke dalam hati kita. Allah akan menanamkan kebahagiaan di hati kita. Tidak ada rasa gundah gulana dan tidak ada rasa galau ketika usaha yang kita perbuat tidak sesuai dengan harapan kita.
karena kita sudah bertawakal kepada Allah, kita sudah semaksimal mungkin dalam berusaha. Yang ketiga, apa rahasia di balik tawakal kita kepada Allah adalah mendatangkan rezeki yang lapang kepada kita. Apa kata Nabi? Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah, sekiranya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, sebetul-betul bertawakal kepada Allah, la razaqakum, niscaya Allah akan memberi kamu rezeki, kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung, taudu fi masa wa taruhu bitana, burung yang pergi pada waktu pagi dalam keadaan kosong perutnya, sore kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kalau sekiranya kita tawakal, insya Allah sebetul-betul tawakal, Allah akan memudahkan kita mendapatkan rezeki yang lapang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umur dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi fi kulli makanin wa zamanin la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana fi darina wa wasi' lana fi qaryatina wa wasi' lana fi baitina wa barik lana fi ma a'taytana wa barik lana fi ma razaqtana. Allahumma qina bi halalika an haramik wa awnina bi fadli amman siwak, في السماء في الأرض في يميننا في شمالنا في فوقنا في تحتنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.